Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga tetap sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Bu Cevi. Kali ini kita akan belajar pelajaran matematika materi terakhir di semester 1 kali ini, yaitu tentang debit. Nah, ada yang tahu apa itu debit? Nah, debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Nah, biasanya debit itu digunakan untuk pengawasan kapasitas air di sungai, bendungan, atau waduk agar senantiasa terkendali. Nah, sebelum kita masuk ke materi debit, kita belajar dulu tentang satuan volume. Nah, di sini di sebelah kiri ada tangga satuan volume. Nah, di sebelah kanan ada tangga satuan volume dalam liter. Nah, kita lihat yang tangga satuan volume dulu. Di sini ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, berhubung di sini pangkat 3, berarti kalau turun satu tangga itu dikali 1000. Jika naik satu tangga berarti dibagi 1000. Nah, tangga satuan volume dalam liter, di sini ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan milimeter. Nah, setiap turun satu tangga itu dikali 10, jika naik satu tangga itu dibagi 10. Nah, di sini kita lihat 1 km kubik sama dengan 1000 hektometer kubik karena turun satu tangga ya. Jika turun 2 tangga berarti 1 meter kubik sama dengan 1 juta sentimeter kubik, kelipatan 0,3 ya. Nah, di sini 1 meter kubik sama dengan 1/1000 dekameter kubik. Ini karena naik satu tangga. Nah, jika naik 2 tangga, 1 meter kubik sama dengan 1/1 juta hektometer kubik. Nah, dari kedua tangga satuan ini terdapat hubungan ya, hubungan satuan volume kubik dengan liter, yaitu 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, kita lihat di sini desimeter kubik itu ternyata sama dengan 1 liter. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter dan 1 cm kubik sama dengan 1 cc atau sama dengan 1 mililiter. Nah, untuk contohnya, misalnya 500 liter sama dengan berapa meter kubik? Nah, liter ini kita jadikan ke kubik dulu ya. Ingat, liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti 500 desimeter kubik sama dengan berapa meter kubik? Kita lihat desimeter kubik ke meter kubik. Desimeter kubik ke meter kubik ternyata naik satu tangga. Berarti kalau naik dibagi 1000, 500 dikali 1/1000 atau bisa juga 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5 meter kubik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi debit ya. Nah, untuk mencari rumus debit kita gunakan segitiga ajaib seperti kecepatan kemarin ya. Nah, di mana V adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Nah, jika kita ingin mencari rumus volume, kita tutup huruf V dengan tangan. Nah, seperti ini. Maka rumus volume adalah debit dikali waktu. Nah, selanjutnya jika kita ingin mencari rumus debit, kita tutup huruf debit dengan tangan. Maka rumus debit adalah volume dibagi waktu. Selanjutnya, jika kita ingin mencari rumus waktu, kita tutup huruf W dengan tangan. Maka rumus waktu adalah volume dibagi debit. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal mencari debit ya. Misalkan, Aiko anak yang rajin, sehabis menguras bak kamar mandi, dia mengisi bak tersebut sebanyak 120.000 cm kubik selama 10 menit. Berapakah debitnya? Ingat, kalau ada soal cerita,
harus ada diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, di sini mengisi bak tersebut sebanyak 120.000 cm3. Berarti yang diketahui adalah volumenya. Selama 10 menit, berarti waktunya 10 menit. Dan yang ditanya adalah berapa debitnya, berarti yang ditanya debit. Kemudian kita tulis dulu rumus debit. Debit sama dengan volume per waktu. Kita masukkan volumenya adalah 120.000 cm3 dibagi waktunya 10 menit. Nah, 120.000 dibagi 10 sama dengan 12.000 cm3 per menit. Jadi, debit air yang mengalir adalah 12.000 cm3 per menit. Insya Allah mudah ya. Selanjutnya, contoh soal mencari volume. Nah, di sini misalkan ada debit air yang keluar dari sebuah dispenser adalah 1,2 liter per menit dalam waktu 7 menit. Berapa banyak air yang keluar dari dispenser? Kita tulis dulu yang diketahui. Di sini debit air, berarti debitnya 1,2 liter per menit. Dalam waktu 7 menit, berarti waktunya 7 menit. Yang ditanya berapa banyak air, berarti yang ditanya volume. Kita tulis dulu rumus volume. Volume sama dengan debit dikali waktu. Kita masukkan debitnya 1,2 liter per menit dikali waktunya 7 menit. 1,2 dikali 7 sama dengan 8,4 liter. Jadi, banyak air yang keluar dari dispenser adalah 8,4 liter. Selanjutnya, contoh soal mencari waktu. Nah, di sini misalkan ada tangki bahan bakar sebuah mobil memiliki kapasitas 80 liter. Mobil itu akan diisi bensin sampai penuh. Jika debit aliran bensin yang mengisi tangki mobil adalah 12,5 liter per detik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisinya sampai penuh? Kita tulis dulu yang diketahui adalah memiliki kapasitas 80 liter, berarti volumenya 80 liter. Kemudian debitnya adalah 12,5 liter per detik. Yang ditanya berapa lama waktu, berarti yang ditanya waktu. Kita tulis dulu rumusnya waktu adalah volume per debit. Kita masukkan volumenya adalah 80 liter per debitnya adalah 12,5 liter per detik. 80 dibagi 12,5 sama dengan 6,4 detik. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki sampai penuh adalah 6,4 detik. Nah, cukup mudah ya untuk materi kita kali ini. Nah, Bu Jevi ingatkan, semua video pembelajaran matematika silahkan dirangkum di buku tulis ya untuk belajar persiapan PAS. Nah, untuk tugasnya nanti akan dikirim di grup WA kelas masing-masing ya. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar ya dan jaga kesehatan. Bu Jevi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.